kita pergi ke rumah Tuhan, karena dalam rumah Tuhan ada sukacita yang berlimpah. Bersukacitalah. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita puji dan agungkan Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Sekarang yang pria, nyanyikan lagu ini dengan sukacita. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita pergi. Kemana saudara? Ya, ke rumah Tuhan yang wanita. Aku bersukacita ketika ku mendengar, Puji Dia, mari kita puji agungkan nama Tuhan. agungkan Mari bersama-sama kemuliaan-Mu. kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Aku bersukacita di dalam rumah-Mu. Haleluya. Mari umat Tuhan, rasakan sukacita yang daripada Tuhan dan alami kemuliaan Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Bersama-sama serukan lagu ini. Kemuliaan-Mu nyata. Haleluya. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Katakan sukacita. Sukacita melimpah, Sukacita. sukacita melimpah, Sekali lagi. sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Mari kita pergi ke rumah Tuhan, karena dalam rumah Tuhan ada sukacita yang berlimpah. Bersukacitalah. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita puji dan agungkan Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah Selamat
Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Siap ibadah saat ini? Amin. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami boleh ada hingga sampai saat ini Tuhan, karena anugerah Tuhan yang begitu hebat bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan Tuhan yang begitu besar bagi kami Tuhan, dan begitu nyata Tuhan di sepanjang hidup kami Tuhan, sehingga Engkau yang melayakkan hidup kami Tuhan, untuk layak memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Sucikan dan kuduskan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan kami ini Tuhan boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan Engkau Tuhan, dan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang begitu besar dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih
Kau yang termulia, Kau yang ajaib Tuhan.
Biarlah segala sesuatu yang terjadi atas izin Tuhan, Amin, amin, amin. atas kehendaknya. Yes. Yes. Engkau baik. Semua yang terjadi Amin. untuk kebaikan kita semua. Karena Dia yang selalu menjaga kita, selalu melindungi kita, untuk kita melangkah dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena waktu Tuhan adalah waktu yang tepat. Terima kasih Tuhan. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi. Amin. Terima kasih Tuhan. Ku percaya semua untuk kebaikan-Mu. Amin. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Amin. Waktu Tuhan yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan boleh kita merenungkan setiap peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita, bahwa waktu Tuhan yang terbaik untuk menyatakan kemuliaan
kehidupan kita. Kadang kita mungkin bertanya, di mana Tuhan? Di mana Tuhan? Mengapa saya mengalami hal-hal yang sulit seperti begini? Tapi percayalah bahwa Tuhan kita adalah Bapa yang baik, yang tidak memberikan ulang kepada anaknya yang meminta ikan, ya, tidak memberi racun kepada anaknya yang meminta roti. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah. Ada sekolah minggu, doa lipat tangannya, amin. Lewati cobaan, tidak boleh ganggu teman. Tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Nyanyi untuk Tuhan. Bapa dan sahabat bagi kita. Kau yang berikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ingin gagal.
firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, kami siap mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami anak-anak-Mu, kami siap untuk mendengarkan suara. Kuduskan hati kami, kuduskan tempat ini, dan kuduskan hamba-Mu dan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu hari ini. Urapan Allah terjadi di tempat ini. Urapan Roh Kudus turun atas kami. Setiap hati kami tetap diikat oleh Roh Kudus, supaya kami tidak kehilangan firman yang kami dengar pagi ini. Kami siap mendengarkan firman, kami siap mendengarkan suara-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan Amin. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Iya, puji Tuhan. Tes. Ini belum nyaman ini bikin. Tolong diwongkulkan sedikit lagi. Baik, puji Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Puspito dari Malang. Ya, Bapak Puspito juga membawa saxophone. Ya, saya belum bisa main itu, Pak. Baru bisa pegang saja. Ya, mari kita dengarkan firman Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus. Amin. Halo, semangat dengar firman. Semangat dengar firman. Ya, jangan buka YouTube di situ. Ya, pastikan HP-mu hanya Alkitab sementara 1 jam ini yang kita buka. Jangan buka Shopee di sana. Nanti pada berkeliaran tas-tas yang bagus di sana. Jadi dengarkan firman Tuhan. Amin. Syukur-syukur kuotanya dimatikan. Kalau tidak, di silent. Amin. Jangan biarkan iblis mengambil firman daripadamu melalui headphone-mu. Amin. Termasuk orang kanan kirimu, jangan biarkan mengganggumu untuk dengar firman. Amin. Haleluya. Kok gak ngomong amin? Amin. Amin. Ada masalah dengan saya? Tidak ada masalah? Dengarkan firman Tuhan, karena saya sayang kepada kita semua. Saudara, saya tidak ingin saudara terbawa arus dunia. Karena itu dengarkan firman Tuhan. Hanya firman Tuhan yang bisa menolong kita dalam segala situasi. Amin. Saya serahkan kepada Pak Puspito. Tuhan memberkati. Ya. Haleluya, haleluya, luar biasa. Shalom semuanya. Shalom. Kiranya damai sejahtera Tuhan yang melampaui akal atas kita semuanya. Amin. Ya, saya memang dari Kota Malang dan saya seorang hamba Tuhan, tapi saya juga seorang dokter. Kalau dari teman-teman pelayanan menyebut saya ini Pastor Kutu Loncat. Ya, kita ini punya Pastor jadi sama aja. Kenapa dikatakan saya Pastor Kutu Loncat? Karena dari suatu kota-kota lain, hanya minggu pertama nggak boleh pergi ya di tempat gereja lokal. Jadi minggu lalu di Nganjuk, sebelumnya saya di Mojokerto, sebelumnya saya di Bandung, sebelumnya saya di Solo, sebelumnya saya di Manado, di manapun juga ya. Hari ini tempat ini bersama kita semuanya. Amin. Saya berjumpa banyak orang dan selalu saya tekankan satu hal, hidup kekristenan kita endingnya itu cuma satu, seperti Yesus saja. Amin. Kita boleh pelayanan begitu hebatnya, korbankan apapun yang kita punya, tapi hidup kita tidak seperti Yesus, itu nol di mata Tuhan. Bukan saya mengatakan, Alkitab mengatakan nantinya akan ada orang protes sama Tuhan. Bukankah aku bernubuat demi namamu? Bukankah aku mengusir setan demi namamu? Bahkan bukankah aku membuat mujizat demi namamu? Ini bukan kesenian biasa. Ini hamba Tuhan yang luar biasa, itu rapi yang punya kuasa Roh Kudus dalam akan mujizat. Tetapi Tuhan katakan apa? Nyala dari hadapanku. Amin. Sekalian pembuat kejahatan. Jangan sampai kita seperti itu. Tapi biar hidup kita senantiasa berbarui dari hari ke hari.
Editnya satu tadi, seperti Yesus. Mungkin bisa ditampilkan di depan. Bahasa dia bisa mulai. PowerPoint-nya bisa ditampilkan. Nah, puji Tuhan. Kita lihat ya, dalam Mazmur 119 ayat yang 151. Ayat ini ayat yang pasal yang terpanjang ya ayatnya, dari ayat 1 sampai 176. Dan saya rasa hanya sedikit orang Kristen yang hafal dari ayat 1 sampai 176 karena cukup panjang. Tapi saya percaya ada satu ayat yang kita hafal dari pasal 119 ini, ayat yang keberapa? 105. Kenapa? Karena ada lagunya. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku, terang bagi jalan-jalanku. Kalau ada lagunya kita hafal. Coba ini buat lagu kita hafal ya. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Engkau dekat ya Tuhan, dan segala perintah-Mu adalah benar. Katakan amin. Dikatakan engkau dekat. Seberapa dekat? Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Tahu kita ya, Dia itu hanya sejauh doa. Tapi masih banyak orang Kristen yang kurang berdoa, apalagi tidak berdoa. Padahal kita tahu doa itu kekuatan kita. Tuhan berkata, berdoalah dan berjaga-jaga supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Jadi kalau ada orang Kristen yang jatuh dalam pencobaan, apapun pencobaan itu, saya percaya dia kurang berdoa atau tidak berdoa. Nah, doa itu kekuatan kita. Segala perintah-Mu adalah benar. Apa itu perintah Tuhan? Bisa majukan aja dari situ. Ini sudah saya on. Ya. Dikatakan segala perintah-Mu, perintah Tuhan itu. Tuhan itu dekat dengan kita dan segala perintahnya adalah benar. Saya lanjut, nggak apa. Perintah Tuhan itu adalah perkataan Tuhan yang harus kita taati. Dan kita sudah tahu ini, hanya menjelaskan saja, mengulang kita, merefreshing aja. Perkataan Tuhan, bahasa Arabnya firman. Jadi jangan heran firman yang kita bisa ngomong firman Tuhan itu bahasa Arab firman sih ya. Bahasa Yunani-nya logos, dan bahasa Yunani Ibrani dafar. Dan bahasa Jawa itu omongan. Ngendikane kalau bahasa halusnya. Bahasa Indonesia perkataan. Perkataan apa yang keluar dari mulut Tuhan itu yang harus kita taati. Tapi ada perkataan Tuhan yang tidak kita taati. Apa? Janji Tuhan. Janji Tuhan adalah perkataan Tuhan yang kita terima dan kita percaya. Ada dua, perintah Tuhan dan janji Tuhan. Jujur, suka yang mana orang Kristen? Janji atau perintah? Jujur banget ini, cuma di tempat ini. Saya juga demikian. Kalau kita sebagai anak-anak disuruh milih, senang dikongkon-kongkon apa senang terima? Oh, senang terima, ya kan gitu. Tapi jujur ya, di banyak gereja sekarang ngeklaim, saya klaim janji Tuhan. Karena kalau saya diklaim Tuhan itu ingatkan janjinya, enggak mungkin dia lupa. Yang lupa itu kita manusia, umatnya, yang lupakan perintahnya. Jadi orang Kristen harus imbang antara janji Tuhan dan perintah Tuhan. Janji kita terima, janji kita percayai, dan itu terjadi di kita masing-masing. Tidak ada satupun janji Tuhan yang gagal. Tetapi di sisi lain, namanya perintah Tuhan, sesuatu yang diperintahkan Tuhan harus kita taati, harus kita nurut. Betapa hati Bapa disenangkan kalau hidup anak-anaknya taat pada Dia. Sebaliknya, betapa hati Tuhan didukakan kalau hidup anak-anaknya yang sudah ditebusnya dengan darah yang mahal tidak taat akan Dia. Makanya setiap kali saya sampaikan, hari-hari ini harusnya perkenanan Tuhan yang kita cari, yang kita kejar. Hidup penuh ketaatan, kekudusan, tanpa cacat celah di hadapan Tuhan. Itu harus kita kejar. Jadi temanya hari ini seperti ini. Taati perintah Tuhan. Bisa dilanjut dari situ saja.
Taati perintah Tuhan yuk. Katakan sebelah kiri kanan, taati perintah Tuhan yuk. Ajakan yang semangat. Taati perintah Tuhan. Kayak orang ngajak ke restoran, ayo makan, ayo, gitu ya. Ada makanan senang. Tapi taati firman Tuhan, taati. Kenapa? Ini menyangkut hidup kita, dia akan datang. Kita akan perhatikan itu. Bisa dilanjut? Nggak apa, dari situ saja, dari sini tampaknya kejauhan ya. Mengapa kita harus taat akan perintah Tuhan? Jawabannya kembali ke ayat tadi. Engkau dekat ya Tuhan dan segala. Perhatikan kata-kata segala. Artinya tidak ada satupun dari perintah Tuhan yang tidak benar. Semuanya benar. Yesus kau kebenaran yang telah menyelamatkanku. Dia kebenaran. Kalau dia kebenaran, tidak ada satupun alasan untuk kita tidak nurut sama dia. Kita anak muda pernah pergi ke satu tempat, kita menggunakan GPS, Global Positioning System ya. Sekarang ada di HP. Dulu zamannya masih belum ada HP, ada di alat khusus namanya Garmin atau apa itu. Saya sudah pakai itu kemana-mana. Saya tanya, kita percaya 100% ada GPS atau tidak? Tentu tidak ya. Kenapa? Kita tidak percaya 100% GPS. Karena GPS bisa nyasar. Saya pernah ke Bali, dari Singaraja ke Denpasar, bisa 2 kali disesatkan ke kuburan. Waktu ada upacara adat teman kita agama Hindu, itu sampai bingung, Pak, kok masuk kuburan Pak? Itu gak aru, kok itu gak aru ya? Diputar ulang, jalanin. Belum satu jam, masuk lagi ke makam. Loh, waduh kok makam Pak, kok 2 kali kita ke makam Pak? Saya ngomong ke istri saya, Mah, berarti Tuhan mengingatkan kita bahwa kita akan mati, Mah. Betul ya? Kita ini sebenarnya antrian kan, antri pada kematian. Tapi kalau punya Yesus kita sudah siap semuanya. Amin. Itu bagi kalau Kristus mati itu untung, betul untung ya. Paulus katakan demikian. Jadi GPS itu bisa salah, tapi Yesus yang kita sembah dikatakan dia kebenaran, segalanya benar. Tidak ada satu alasan pun untuk kita tidak nurut sama dia. Amin. Kalau nurut kok. Ada 2 hal yang saya renungkan. Ada 2 hal yang kita renungkan perintah Tuhan itu. Yang pertama, mudah dilakukan. Kita percaya ngaminkan ini betul-betul tahu ya, perintah Tuhan itu mudah. Sebenarnya kalau saya tulis ini salah. Yang benar, mudah sekali dilakukan. Bahasa Jawa ini gampang banget dilakukan. Ini kita akan buktikan. Yang kedua, perintah Tuhan ini adalah awal dari segala yang baik terjadi. Kalau kita ingin hidup kita di hari akan datang mengalami kebaikan Tuhan dan kebaikan Tuhan, turuti ini perintah Tuhan. Karena perintah Tuhan awal dari segala yang baik, segala mujizat, segala kemuliaan akan kita terima di hari yang mendatang. Kalau kita nurut pada firman Tuhan, pada perintah Tuhan. Tetapi sebaliknya kita balik. Kalau kita nggak nurut, kalau kita nggak manut, kita nggak taat, awal dari musibah terjadi, awal dari malapetaka terjadi, awal dari kutukan terjadi. Ini sudah ada banyak buktinya di Bible yang kita di Alkitab kita punya masing-masing. Bagaimana dikisahkan? Contoh utamanya Adam dan Hawa nggak nurut, nggak taat, musibah demi musibah, kutukan demi kutukan terjadi, malapetaka terjadi. Jadi ada 2 pilihan bagi setiap kita orang Kristen, nurut atau nggak nurut. Kalau kita nurut, kita alami ini, awal dari kebaikan terjadi. Meskipun kita dalam lembah kekelaman, kita disertai Tuhan. Kita mengalami kebersamaan dengan Tuhan. Kita dipeluk oleh Tuhan, meskipun kita di dalam titik yang paling rendah sekalipun.
Kalau kita nurut, tapi sebaiknya kalau kita nggak nurut, kita akan alami hal yang tidak baik di hari yang akan datang. Masalahnya kenapa banyak orang Kristen tidak nurut pada perintahnya? Kan bukan sesuatu yang asing bagi kita. Banyak hamba-hamba Tuhan yang jatuh dalam dosa, yang jatuh dalam pelanggaran firman Tuhan. Jawabannya ini loh. Pikiran dan logikanya lebih tinggi, lebih dominan daripada perintah Tuhan. Saya ingin sampaikan hari ini untuk setiap kita, kalau kita memiliki Yesus dalam diri kita, memiliki Roh Kudus, tempatkan Tuhan di atas segalanya. Dia otoritas penuh atas hidup kita. Perintahnya harus lebih tinggi dari apa yang kita pikirkan dan apa yang kita logikakan. Ikut Tuhan Yesus, namanya logika dan pikiran didekek, diselet dulu, ditaruh dulu. Kenapa? Tuhan kita supranatural, tidak pernah masuk di akal. Makanya jangan pakai pikiran kita kalau ikut Tuhan Yesus. Tidak ada penjelasan ilmiah ketika air cucian untuk kaki, air pembasuhan untuk kaki itu berubah menjadi anggur yang paling manis. Tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Bukan sulap, bukan sihir, itu mujizat. Tidak ada juga yang masuk akal. Seorang manusia, seorang nabi, hidupnya selama 3 tahun dipelihara oleh seekor burung gagak dalam masa kelaparan kekeringan. Nabi Elia, ada burung gagak tiap pagi dan sore, mbak roti. Mana ada? Nggak masuk di akal. Yang ada tiap pagi dan sore seorang manusia membawakan makanan untuk burungnya. Tidak. Saya punya burung di rumah, burung nuri. Tiap pagi sore saya juga berikan makanan. Saya kadang-kadang berpikir, tiap pagi sore itu wajar. Tapi bayangkan kalau burung itu tiap pagi dan sore membawa makanan saya, nggak wajar. Ikut Tuhan tidak pernah ada hal yang wajar. Semuanya di atas logika kita. Mujizat demi mujizat terjadi di luar nalar kita. Orang yang buta, Tuhan meludah, mencampurnya dengan ludahnya. Air debu itu dioleskan di mata orang buta itu, basuh di kolam silam, tercelik, nggak masuk di akal. Makanya saya tekankan, ikut Tuhan Yesus, tempatkan pikiran logika kita di bawah perintahnya. Jangan pakai logika kita. Jadi pikiran logika harus tunduk pada perintah Tuhan. Kita punya logika, kita punya akal, tempatkan itu di bawah perintah Tuhan. Dialah otoritas tertinggi atas hidup kita. Jangan pernah berubah posisinya. Ya. Mungkin hari ini ya Tuhan saya tempatkan engkau sebagai Tuhan, baik pemegang otoritas, tapi lain kali Tuhan saya lebih tinggi. Ya, jangan. Tempatkan seumur hidup kita Yesus lebih tinggi dari segalanya. Jadi pikiran logika itu harus tunduk pada perintah Tuhan. Ada kisah dalam Alkitab di mana seseorang mulai memakai akalnya, tetapi ternyata kemudian dia ambil firman perintah Tuhan menjadi otoritas tertinggi. Buktinya ini kepada Simon Petrus. Saya akan bacakan Lukas 5 ayat 4. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, pertama, bertolaklah ke tempat yang dalam. Saya tanya sekarang kepada kita semuanya, gampang atau angel perintah Tuhan ini? Halo? Ini seorang nelayan bukan 1-2 hari, seorang pengalaman. Kemudian Tuhan berkata, bertolak ke tempat dalam. Gampang atau angel? Gak saya mikir panjang, gampang banget, mudah sekali. Oh ini nelayan. Kalau saya disuruh, ya mungkin saya berpikir ya bisa muter-muter perahu itu ya, karena saya nggak pengalaman. Tapi kalau seorang berkata, Pak, kenapa? Ibu saya sakit Pak, suntikan. Oh tak suntik bisa ya, karena pengalaman ya, bukan pengalaman, saya sudah 35 tahun jadi dokter. Jadi nyuntik bisa pakai merem aja bisa ya, masalahnya seperti itu ya. Jadi teman-teman yang ahlinya di perbengkelan disuruh buka misalkan mobil untuk turun mesin, dia pasti bisa mudah melakukan. Ini Petrus, keahliannya ini sebagai nelayan. Dia disuruh Tuhan, bertolaklah ke tempat yang dalam.
bukan sulit, mudah sekali, bahkan sangat-sangat mudah. Perintah yang kedua, tebarkanlah jalanmu untuk menangkap ikan. Mudah atau sulit? Udah. Mudah banget. Mau ngelahnya tinggal nyebarkan gini. Hasilnya urusan belakang. Nah, dia bawa perahunya, dia nyebarkan jalan. Saya ingin mengajarkan setiap kita untuk kita ingat meteraikan yang roh kita. Perintah Tuhan itu sangat mudah sekali. Bawa kepercayaan dalam, tebarkan jalan, itu mudah. Namun kita lihat ini Petrus. Ayat berikutnya, Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa." Nah, kita lihat pikirannya mulai jalan, akalnya mulai jalan, logikanya mulai jalan. Dia katakan, "Guru, setelah sepanjang malam aku bekerja keras." Artinya bekerja keras, nyebar jalan nggak dapat, nyebar jalan tarik nggak dapat, sepanjang malam ditarik nggak dapat. Orang seperti itu saya rasa emosian ya. Kalau sudah bekerja keras seharian nggak dapat apa-apa, itu bisa emosi. Kalau nggak percaya alami ya. Terus kerja suwe-suwe, panas-panas gak oleh apa-apa, bayang ya. Ya katakan, "Guru, dan sepanjang bekerja keras, ikan gandul aja gak oleh Tuhan, pader cilik gak oleh, bibis gak oleh, belas-belasok." Pikirannya mulai jalan. Makanya setelah tadi di awal katakan, ikut Tuhan, namanya pikiran taruh di bawah. Dan Petrus menjadi satu taruhan bagi kita. Dia katakan, "Tetapi karena engkau menyuruhnya, karena engkau memerintahkannya, aku akan nurut." Nah, baru kita tahu pikirannya ditaruh, perintah Tuhan dilakukan, ketaatan terjadi. Dan berarti kita sudah tahu ketaatan awal dari mujizat, ketaatan awal dari yang baik, ketaatan awal dari kemuliaan demi kemuliaan dinyatakan. Gampang perintah Tuhan. Yang membuat sulit ketika pikirannya itu jalan. Ya, kalau pikirannya jalan tadi, dia pikir, "Tuhan buat apa? Aku bekerja semalam nggak dapat apa? Percuma." Ya udah, dia nggak nurut. Kalau dia pikirannya jalan, tapi pikirannya jalan langsung dimatikan. Aja ditaruh di bawah perintah Tuhan. Yang kedua, perintah di dalam perjanjian lama. Keluaran 14:16 ini Musa ya. Wah, ini kalau saya perhatikan juga luar biasa. "Dan engkau Musa, angkatlah tongkatmu." Mudah atau sulit perintah ini? Mudah banget. Anak kecil disuruhnya sini apa? Ada tongkat, angkatlah tongkatmu. Gampang. Saya bukan stroke loh ya, nggak stroke ya. Kalau saya itu nggak bisa. Mudah angkat tongkatmu. "Ulurkan tanganmu ke atas laut." Gampang atau angel? Gampang banget, tinggal ulurkan tongkatnya tadi, tanganmu, gampang. Yang membuat sulit ketika Musa itu seandainya, karena nggak terjadi, seandainya dia berpikir, "Buat apa tongkat angkat? Buat apa ulurkan tanganmu?" Pikiran jalan ini yang membuat seseorang bisa nggak melakukan firman Tuhan. Saya akan berikan satu kesaksian. Ketika pikiran kita jalan, logika kita jalan, kita tidak mungkin menuruti perintah Tuhan. Makanya jadilah seperti anak kecil, lugu. Anak kecil itu lugu, disuruh-suruh mau. "Nak, sini apa, ambilkan itu." Diambilkan. Anak saya dulu gitu, ketika saya perbaiki sepedanya, saya bilang, "Patrick," namanya Patrick ya, "ambilkan kunci Inggris itu." "Di mana Pak?" "Di situ." Langsung lari loh, ngintip. Diambilkan diberikan. Sekarang sudah besar, umur 26 tahun. Patrick, ambilkan kunci Inggris. Ngomongnya apa? "Buat apa Pak?" Mulai pikirannya jalan, buat apa? Buat itu. Tapi kok kayak ngono Pak, masa iso? Loh, orang besar banyak pikiran nih. Anak kecil itu lugu. Tuhan katakan yang marah belajar Tuhan jadi seperti anak kecil ya. Lugu. Saya ini ingin jadi seperti anak kecil kembali. Dalam arti ikut Tuhan nggak usah banyak mikir. Nurut dong wis. Kalau pikiran jalan itu saya pastikan kita tidak mungkin nurut Tuhan. Bayangkan kalau Musa angkat tongkatmu, buat apa Tuhan? Uluran dalam apa meneh gitu kan. Nggak mungkin melakukan. Dan nggak mungkin terjadi mujizat. Tapi Musa nurut sama Tuhan. Itu ada berkata, "Pak, itu ada ayat selanjutnya, kalimat berikutnya Pak. Baca itu, jangan sampai berhenti tangan di atas laut."
dan belalah airnya. Loh itu Pak, sulit atau angel? Belalah airnya. Bukan sulit, tidak bisa. Kalau sulit berarti bisa, tapi sulit. Saya disuruh panjat pohon kelapa, bagi saya sulit, tapi saya bisa. Tak uangnya tak teka-teka, mungkin bisa tapi sulit ya. Ini pohon kelapa, sulit tapi bisa. Tapi kalau disuruh belah air, bukan cuma sulit, tidak ada satu manusia pun yang bisa melakukannya untuk belah air. Bagian yang tidak bisa bagian Tuhan. Jadi kita tinggal nurut sampai pada satu titik perintah itu tidak dapat kita lakukan. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang kerjakan. Mujizat terjadi. Nah dari sini kita punya dasar-dasar. Yang pertama, perintah Tuhan itu mudah dilakukan. Yang kedua, perintah Tuhan itu awal dari segala kebaikan. Berikutnya yang bisa kita ambil sebagai dasar untuk kita ikut Tuhan, kita bisa melakukan perintah Tuhan kalau pikiran kita seperti anak-anak, tanpa banyak tanya, tanpa banyak logika, tanpa banyak pikiran, ikut Tuhan, ngalir saja. Disuruh Tuhan, ya Tuhan. Disuruh Tuhan, yes Tuhan, yes Tuhan. Wah, itu Tuhan senangkan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Kalau malaikat Tuhan lihat ya, goroi ya. Banyak orang Kristen ngomong menyenangkanmu, malaikat Tuhan goroi. Kenapa banyak orang Kristen nggak nurut? Padahal nurut itu taat pada firman Tuhan itu adalah hal yang menyenangkan hati Tuhan, bukan hal yang lain lagi. Itu menjadi satu kesaksian buat saya. Apa yang saya sampaikan menjadi satu berkat tersendiri buat saya secara pribadi, dan saya sampaikan sebagai sharing apa yang saya alami. Ketika seseorang WA atau telepon, Pak, keluarga saya sakit ini, obatnya apa, atau obat untuk apa, saya bisa jawab karena saya seorang dokter. Ketika mereka telepon atau WA, Pak, keluarga saya punya masalah, cukup dalam doa Pak, saya juga bisa melakukannya karena saya seorang hamba Tuhan. Tapi yang tidak habis pikir ketika mereka telepon, Pak, saya pinjam uangnya Pak. Lah, kenapa? Saya bukan koperasi, bukan bank ya. Ya cuma pinjam. Tapi kalau dua tadi saya kerjakan dengan rasa biasa wajar. Yang ketiga ini 1, 2 orang, 3 orang, 4 orang sampai mungkin belasan, puluhan. 1, 2 orang saya biarkan. Tapi setelah sekian banyak baru saya mulai ngeluh. Tuhan, mengapa Engkau jadikan aku koperasi berjalan Tuhan? Aku ini gak suke, malah juga enggak. Kalau orang berkata, kiri kananku ada Tuhan, sekirinku ada Tuhan, saya jadi berbeda. Kiri kananku banyak ngutang, sekirinku banyak utang. Itu betul ya? Dan Alkitab saya aminkan, orang berharap pada manusia itu mengecewakan. Tapi kalau berharap pada Tuhan, indah pada waktunya. Wah ya. Tapi saya termasuk orang yang berharap pada manusia. Kenapa? Dia berkata, Pak, bulan depan tanggal ini tak bayar Pak. Tak berharap kan? Ada saudara kandung, ada sepupu, ada ponakan, ada teman pelayanan, mohon maaf juga ada pendeta yang bukan saya. Saya berharap pada mereka, kenapa? Oh mereka ngomong, mereka hamba Tuhan loh, ngomong seperti itu, nanti tanggal ini saya bayar. Saya berharap tanggal ini dibayar, saya sudah hitung-hitungan, nanti ini bisa untuk bayar kuliahnya anak, bisa untuk ini, bisa untuk ini. Tapi orang bilang, pagi itu kedelai, sore jadi tempe, tidak tak bertulang. Ngomong A jadi ngomong B, dan pura-pura lali ya, biasanya gitu. Dan saya bukan tipe orang yang nagih. Tapi kadang-kadang ada teman pelayanan tahu saya, habis itu kenapa kok kata cemburu, biasanya senang-senang keperujut saya dengan nggak pernah ngomong masa itu saya lah orang utang akeh nggak bayar yang maksud bisa lagi nggak kita boleh pilih Pak, waduh ini tambah kuat ya. Saya nggak nagih itu kenapa bisa bertengkar di gereja.
Maaf kalau di sini ada utang, kita ngomong apa adanya, bisa bertengkar. Satunya bisa ngampus karena gereja ditagih terus, satunya katanya gereja tapi dia nggak bayar, lah akhirnya jadi masalah dan satu gereja. Saya waktu sedih, kenapa? Utang orang yang berutang pada saya sudah ratusan juta. Saya pikir Tuhan, kalau 10.000, 1 juta, 2 juta, 10 juta, oke lah Tuhan. Ini banyak, memang ada yang bayar, tapi 90% nggak bayar. Waktu saya mikir, ya apa ini cara membayari kuliah anak saya, kuliah di Surabaya, di Putra, cukup banyak biaya diperlukan waktu itu. Dan mereka nggak bayar, karena kalau juga teman pelayanan, kalau ketemukan shalom, saya mikir salam utangmu ilingo utangmu dapat ini. Nah eling-eling, jadi dalam hati selama beberapa tahun saya nyimpan sakit hati. Saya orang paling munafik, makanya saya sampaikan orang paling munafik gereja. Saya mau, ayo kita bersuka cita di dalam Tuhan. Dalam hati saya, suka cita dewi utangmu berbayar. Bisa alami ini Bapak, kalau Bapak itu ditangis 10 juta mungkin sih mentik ya, tapi kalau ratusan juta bisa dijawab secara renang kabeh. Saya ngeluhnya kepada siapa? Ya kita punya Tuhan Yesus, saya ngeluh. Tapi jangan dicontoh ya, saya ngeluhnya gini. Bapa, lembutkanlah hatinya untuk dapat membayar hutangnya. Saya minta Roh Kudus memberikan kelembutan hati kepada mereka yang utangnya nggak bayar, sudah tahunan nggak bayar, nggak iling. Karena saya percaya mujizat, hanya Roh Kudus yang bisa ingatkan mereka. Kan gitu ya, mengingatkan mereka. Tapi ini masuk Tuhan enggak? Bukan ya. Makanya karena saya mengeluh Tuhan, kenapa engkau tempatkan orang-orang menjengkelkan di sekitar saya? Besok malam ini megenopol. Kenapa? Megenopol. Utang nggak bayar, megenopol. Oh nggak ada bunga, saya juga nggak nyatat. Ingat aja. Megenopol. Kenapa engkau tempatkan orang seperti ini Tuhan? Saya hanya dapat satu ayat. Gusti mengajarkan berisi manusia bersama. Iya Tuhan saya tahu, tapi ya megenopol ya Tuhan. Ya. Makanya kalau ada teman-teman sekitar kita, saudara atau tetangga yang mengelak bersyukur, itu ditempatkan Tuhan untuk menajamkan kita. Tak alami itu. Amin. Terjadi ya. Jadi bersyukur kalau ada teman-teman yang jengkelkan itu ditempatkan Tuhan. Ketika saya berdoa, Tuhan lembutkan hatinya. Dia ingat bukan bayar. Tuhan tidak melakukan apapun dan tidak kerjakan apa yang saya lupa. Satu saat, yang satu lama, Tuhan hanya berkata pada saya, Puspito, ampuni dan lupakan. Saya kaget. Tadi seorang Tuhan sering khotbah, ampuni saudaraku, ampuni. Ngalami dewe gak iso. Ya, ngalami dewe. Tapi saya sampaikan ini supaya jadi sharing untuk kita semuanya. Ampuni dan lupakan. Sampai kaget, Tuhan, apa nggak salah perintah Tuhan ini? Harusnya Tuhan berkata ampuni dan tagih, tak tagih Tuhan. Dan Tuhan berkata ampuni dan lupakan. Pikiran mulai jalan. Kok enak orang itu? Kok enak orang itu? Utang seakeh-akeh aku kan melupakan. Lah aku biayaku seakeh. Kuliah anakku perlu biaya banyak. Rumah perlu listrik seperti ini banyak. Oh dibayar pakai godong, nggak iso. Pikiran ini mulai jalan. Aku punya rencana-rencana seperti ini itu tabungan saya untuk saya diutangi. Saya bukan orang sugih Tuhan. Mengapa kau gerakkan orang seperti ini Tuhan? Sama si ngengkel sama Tuhan. Dan selama beberapa tahun saya jadi orang paling munafik membendam kebencian. Ketika Tuhan berkata waktu itu ampuni dan lupakan, saya nggak nurut, saya nggak manut. Saya sudah orang pemberontak di hadapan Tuhan, bukan seorang hamba Tuhan. Kan saya katakan ngampuni itu gampang ngomongin, angel ngelakoni. Itu terjadi kalau pikiran kita jalan. Dan saya jalan waktu itu. Nanti untuk hari apa kan? Pada satu titik kita bersaat teduh. Karena pujian cukup lama yang membuat hati saya bergetar. Yesus terlebih besar
Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Saya nangis waktu itu. Kenapa? Tuhan berkata ampuni dan lupakan. Tapi kenyataan beberapa tahun saya tidak bisa ngampuni, saya tidak bisa melupakan. Dalam kepujian itu saya tempatkan Yesus lebih besar dari hidup saya. Hal itu juga saya hancur hati dan saya katakan, Tuhan, dalam doa, saya ampuni dia dan saya lupakan. Gampang lu ngomong itu. Saya nggak pelu ya, nggak cerdas. Saya gampang dalam doa, saya ampuni dan lupakan. Pertanyaan, kenapa dulu-dulu kok saya nggak ngampuni? Pikiran ini jalan, logika ini jalan. Aku perlu duit, nah duit diambil orang, nggak balik, enggak ya apa caranya? Ini jalan. Tapi ketika saya jadi seperti anak kecil, saya tahu pikiran itu. Saya tempatkan perintah Tuhan, otoritas Tuhan lebih tinggi. Saya katakan, Tuhan, saya ampuni dan lupakan. Kemerdekaan terjadi. Betul-betul saya merdeka. Dan saya belum pernah menjadi orang yang paling berhati dalam hidup saya. Ketika saya bisa mengampuni orang. Walaupun mereka sendiri mungkin tidak ingat utangnya, mereka sendiri tidak tahu bahasa saya ampun. Ketika mereka berjabat tangan, shalom, shalom, haleluya. Betul tulus. Sukacita melimpah, waduh luar biasa. Saya berkata, Pak nggak sakit hati ya Pak. Ngilang sakit itu manusia tidak bisa. Makanya setelah tadi bagian terakhir berapa airnya, bagian yang tidak bisa saya lakukan, Yesus yang kerjakan. Dia perban, balut luka saya dengan kasihnya di dekat saya, dan saya tidak mengalami sakit hati lagi. Orang patah hati di sini. Ada patah hati, pacaran, patah hati tinggal lungo gitu. Gak ada satu dua, adanya buahnya ya. Ampuni mantanmu, ya mungkin pernah disakiti hati, ampuni. Oh ini sakit hati Tuhan balut. Anak-anak muda banyak yang patah hati nggak ke gereja gara-gara ditinggal pacar. Tuhan katakan ampuni, mantan nggak apa-apa lah. Saya juga kebetulan mantan dulu, jadi nggak datang ya kalau datang. Mantan itu roba gitu. Harus ampuni. Supaya apa? Pacaran kita berikutnya enak ya. Pacaran dengan seseorang tapi punya dendam pada mantan itu ya nggak baik ya. Ampuni, supaya kita bebas. Sakit hati Pak, Tuhan yang kerjakan untuk membantu luka kita. Betul ini. Dan satu ketika saya diam, saya hitung-hitungan dengan Tuhan. Aku ingatkan ada pujian lama ya, pujian sekolah minggu. Hitung berkatmu satu-satu. Gitu. Saya kaget loh. Saya nyesel. Kenapa nggak dari dulu saya ngampuni orang? Harusnya dari awal saya ngampuni orang. Saya tidak ngampuni orang, tidak menurut sama perintah Tuhan. Saya bertahun-tahun kesalahan saya paling fatal. Harusnya waktu itu ketika Tuhan katakan ampun dan lupakan, iya Tuhan saya ampuni. Saya akan kerjakan. Saya bertahun-tahun saya nggak ngerjakan, dan pada akhir itu saya kerjakan. Kemudian saya hitung berkat Tuhan. Wow. Karena saya pikirkan tidak terjadi. Bahkan ratusan juta yang diambil orang nggak balik, Tuhan kembalikan lebih dari yang mereka ambil. Makanya saya nyesel, Tuhan kok nggak disini aku jadi nurut Tuhan. Nyesel selalu di belakang ya. Kalau di depan namanya order booking ya. Jangan sampai nyesel, ikut Tuhan, turut perintah Tuhan, nurut tolak, jadilah seperti anak kecil, tak usah mikir panjang-panjang. Sekarang kau menjadi pasangan seiman, seimbang. Bos umur kepala 3, 2, 3, Tuhan nggak perlu dapat jodoh. Ini ada orang materinya bagus, pendidikannya bagus, jabatannya bagus, ambil aja, bukan anak Tuhan. Pikiran jalan, nggak tak ambil, kapan lagi? Lah jalan kan? Menurut sama Tuhan. Harus ambil pasangan pacar yang tidak seimbang. Jangan berdusta. Ada yang bisnis kecil-kecilan, toko kecil-kecilan, orang menawar ya. Misalkan modal kita ini beli satu barang itu 70.000, kita jualnya 80 atau 100.000 lah. Kita jual, kemudian suatu orang datang, Cik, boleh nggak Cik, saya tawar, berapa? 90.000. Waduh 90.000, modalnya saya kurang. Ngoroi ya. Ngoroi kecil-kecil nggak bagus. Kemudian kita berkata, kalau nggak ngoroi kecil-kecil seperti ini, cuannya nggak gede loh, pikiran jalan.
nurut sama Tuhan, pasti baik. Tuhan tidak pernah ngajarin tidak berdusta, dusta kecil besar kok doa daripada Tuhan. Saya undang pemain musik kembali, biar singer ke depan. Jadi jangan sampai misal seperti saya Bapak Ibu. Kalau Tuhan perintah kepada kita nurut toh, langsung nurut. Kita menyesal dulu. Kalau hari ini Tuhan perintahkan yes komandan, saya katakan dia komandan tersebut. Saya nggak mau lagi menyesal dulu, karena ada berkat yang Tuhan sediakan untuk kita terima. Dan kita pada saatnya kita nurut. Nurut itu gampang banget. Saya tadi ngampuni sebenarnya gampang. Tinggal mau saya ampuni dia, saya lupakan dia gampang. Yang membuat sulit ketika pikiran ini jalan. Jadi ikut Tuhan, pikiran harus kita taruh di bawah. Tapi otoritas Tuhan tertinggi tempatkan hidup kita. Amin. Haleluya. Tuhan ingin kita sebagai hamba-hambanya yang berkenan, yang taat pada perintahnya. Karena hal itu yang menyenangkan hatinya Tuhan. Tidak ada hal yang lain kecuali kita nurut sama Tuhan. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana ku bawa hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya. Saudara bagi bersama. Inilah yang katakan dengan penuh kerendahan hati di hadapan Tuhan. Aku jadi hamba-Mu yang mau setia dan taat Tuhan. Padamu bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Kebenaran sampai selam. Dengan satu kerinduan terdalam, inilah hatiku Tuhan. Hati sebagai hamba-Mu yang mau taat dan setia, yang mau nurut pada perintah-Mu. Sebab perintah Tuhan yang sangat mudah. Awal dan mujizat terjadi, hal yang kemuliaan terjadi, hal yang kebaikan di hidup akan terjadi. Turuti perintah Tuhan. Lalu dan kebenaran sampai selam. Katakan sekali lagi, inilah yang kupunya. Hanya Tuhan yang heran, yang hebat dan perkasa. Segalanya benar. Kami menurut akan Engkau Tuhan. Yes, yes. Hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu Bapa. Seperti Engkau mengajar kami untuk kami taat akan perintah-Mu. Hamba-Mu juga rindu seluruh jemaat di tempat ini jadi hamba-hamba yang juga taat akan Engkau. Perintah-Mu awal dari segala kebaikan akan terjadi atas hidup kami ketika kami nurut. Terima kasih. Perintah-Mu sangat mudah kami lakukan, asalkan setiap kami menaruh pikiran dan logika kami di bawah otoritas firman-Mu. Amin. Biar firman dan pribadi-Mu sendiri berada di tingkat yang lebih tinggi dan lebih tinggi dari hidup kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Kami mau menurut firman-Mu, kami mau menurut perintah-Mu. Tidak ada hal yang lain yang menyenangkan hati-Mu kecuali kami menuruti setiap perintah Tuhan. Dan jemaat di tempat ini jadikan jemaat yang taat akan Engkau. Apapun perintah-Mu taat akan Engkau Tuhan. Jika jemaat di tempat ini menjadi jemaat yang boleh menjadi berkat bagi banyak orang, kemuliaan dan kemuliaan terjadi atas gereja di tempat ini. Di bawah penggembalaan hamba-Mu yang Kau kasih Pak pertama-Mu, Tuhan berkati
kasih Tuhan. Bersyukur memiliki Tuhan yang luar biasa bagi kami. Segala hormat, segala pujian, dan segala kuasa hanya bagi Yesus Tuhan, kekuatan pengharapan kami. Demi nama Tuhan kami, Yesus Masiah, kekuatan pengharapan kami, Juru Selamat kami, Tuhan kami hidup. Dan bersyukur atas berkat firman dan berkat melalui firman Tuhan, kita boleh katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih Pak. Sebentar kita akan mempersiapkan persembahan kita. Kita akan berikan yang terbaik buat Tuhan. Yang bertugas untuk persembahan, saya silakan untuk maju. Silakan yang bertugas. Yang berdoa persembahan. Mari kita bersama berdoa. Terima kasih Tuhan, bila pada pagi hari ini Tuhan kami sungguh diberkati oleh firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang telah disampaikan hamba-Mu menjadi rema bagi kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Kami berdoa buat hamba-Mu Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati pelayanannya Tuhan. Tuhan yang memberkati rumah tangga, keluarga, dan anak-anaknya Tuhan. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya Tuhan kami akan mengumpulkan persembahan kami Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang memberikan pada hari ini Tuhan. Dan berkatilah persembahan kami ini Tuhan, kiranya dapat kami pergunakan untuk menunjang pelayanan di gereja-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, hanya di dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagi Tuhan, tepuk tangan bagi anak Tuhan kita, amin. Haleluya, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan pengumuman warta jemaat sepakat, silakan.
Shalom Bapak Ibu. Tiba saatnya kita akan mendengarkan warta sepekan. Warta gereja HUG Kasih Karunia Minggu 27 Juli 2025. Kami atas nama Gembala, pengurus dan jemaat HUG mengucapkan terima kasih kepada Bapak Puspito yang telah membagikan firman Tuhan pada siang hari ini. Kiranya Tuhan yang memberkati pelayanan Bapak, Tuhan yang memberkati Bapak dalam menjalankan profesinya Pak, Tuhan yang memberkati keluarga dan anak-anak Bapak. Selanjutnya disampaikan kepada jemaat yang pertama kali beribadah pada hari ini, diminta untuk berdiri. Oke, belum ada. Kami sampaikan untuk jemaat yang hadir minggu kemarin, dewasa 74 orang, anak-anak 12 orang. Persembahan yang masuk minggu kemarin, persembahan kantong kolekte sebanyak Rp600.000, perpuluhan Rp1.250.000, persembahan pembangunan sebanyak Rp464.000. Untuk jadwal kegiatan dalam minggu ini, ibadah kaum wanita hari Selasa tanggal 29 Juli pukul 15 sore. Ibadah doa malam hari Kamis tanggal 31 Juli pukul 19 atau 7 malam di gereja. Ibadah pemuda remaja hari Sabtu tanggal 2 Agustus pukul 19 atau 7 malam di gereja. Ibadah sekolah minggu hari Minggu tanggal 3 Agustus pukul 9 pagi di gereja. Doa syafaat hari ini Bapak Andreas. Doa berkat hari ini Bapak Gembala Manjua Manurung. Petugas pelayan ibadah minggu depan tanggal 3 Agustus 2025. Pembicara Bapak Gembala Manjua Manurung. Penyambut jemaat Bapak dan Ibu Nur Salim. WL Ibu Kristina. Singer Ibu Gembala dan Saudari Evelyn. Pemain musik keyboard Saudara Gilbert, rhythm Bapak Freddy, bass Saudara Alfa, drum Saudara Niko, petugas LCD Saudari Tere, petugas persembahan Ibu Puji dan Ibu Santoso, doa persembahan Ibu Masini, pengumuman Bapak Danu, doa syafaat Bapak Samosir. Pengumuman tambahan diminta kepada seluruh pengurus gereja, habis ibadah kita kumpul sebentar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita untuk pagi berdiri sama-sama kita bersama. Segala puji hormat kepada Tuhan. Kami para anak-anak-Mu, para hamba-hamba-Mu Tuhan, datang tempat ini Tuhan untuk memuji dan besarkan nama Tuhan. Karena itu Tuhan, saat pagi hari ini Tuhan kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa Engkau telah menyertai kami Tuhan di tempat ini. Boleh menyenangkan-Mu Tuhan, boleh menyembah-Mu Tuhan. Kiranya ini ucapan syukur dan terima kasih pada kami Tuhan. Kami boleh turut dengan perintah-Mu Tuhan. Apa yang kami lakukan Tuhan saat-saat ini Tuhan, Engkau Tuhan lindungi, Engkau lengkapi kami Tuhan. Nyertaan-Mu sepanjang hari ini, sepanjang hidup kami Tuhan, boleh menyenangkan hati-Mu. Dan Tuhan saat ini Tuhan kami akan berdoa syafaat pada Tuhan, para anak-anak-Mu yang saat ini belum hadir Tuhan, belum bisa hadir tempat ini Tuhan. Engkau tahu Tuhan, Engkau lawat Tuhan, mungkin dalam perpergian, mungkin ada sakit penyakit Tuhan, pagi hari ini Tuhan. Engkau lawat Tuhan satu persatu Tuhan. Kiranya Tuhan lawatan-Mu Tuhan boleh menjangkau pada anak-anak-Mu yang belum bisa hadir pada pagi hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan penyerahan kepada-Mu Tuhan. Engkau telah menyatakan Tuhan
mujizat-Mu yang luar biasa Tuhan. Padamu Tuhan kami boleh menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu, anak-anak-Mu mungkin dalam pergumulannya Tuhan. Pergumulan kami Tuhan tidak sesuai dengan apa yang Engkau mau Tuhan. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan bahwa pergumulan kami Tuhan pasti Engkau genapi. Kalau terlalu kami boleh yakin dan percaya menuruti perintah-perintah-Mu Tuhan. Sesuai dengan firman-Mu Tuhan, kami boleh seturut dengan firman-Mu Tuhan. Ego kami Tuhan boleh kami tanggalkan Tuhan. Kami boleh bisa mengampuni orang-orang yang mungkin menyakitkan, mungkin membuat hati kami Tuhan tidak bisa membuat ego kami. Kami boleh menyerahkan Tuhan, saudara-saudara kami Tuhan yang saat ini Tuhan mengalami musibah yang ada Tuhan, di dalam kecelakaan saudara kami Tuhan, anak kami Tuhan. Engkau lawat Tuhan. Jangan-Mu Tuhan pada pagi hari. Haleluya Yesus. Kami serahkan anak murni dan raja Tuhan dalam hal-Mu Tuhan. Engkau tolong Tuhan. Kami boleh menyerahkan Tuhan kami dalam tangan-Mu. Pulihkan Tuhan generasi-generasi penerus kami. Tuhan juga kami menyerahkan Bapak Bambang dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau tidak memulihkan juga Bapak Bambang dalam tangan-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa lawatan-Mu Tuhan, jaman-Mu Tuhan, kami boleh bersama-sama boleh merasakan dan melihat apa mujizat yang Engkau lakukan Tuhan. Kalau kami boleh berserah dan menurutkan hati-Mu Tuhan, kami Tuhan juga boleh menyerahkan saudara-saudara kami yang sakit mungkin Tuhan. Kami tidak bisa betul. Mungkin butuh pertolongan-Mu Tuhan. Mereka yang boleh menyerahkan diri Tuhan dan serahkan. Segala penyakit, segala apa yang mereka derita Tuhan, kami boleh melakukan Tuhan dalam tangan. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara pada-Mu Tuhan. Bangsa yang besar, bangsa Indonesia yang kami cintai Tuhan. Engkau tahu Tuhan, banyak permasalahan, banyak musibah-musibah yang kami terima di dalam bangsa Indonesia itu. Melalui tempat ini Tuhan, melalui pergumulan kami, melalui permohonan kami Tuhan, hindarkan bangsa Indonesia ini dari mara bahaya, penyakit maupun bencana alam. Kami serahkan untuk para pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Padamu Tuhan, Engkau sudah memilih pemimpin bangsa Indonesia untuk memimpin bangsa kami. Hari demi hari lebih dekat pada Engkau Tuhan. Percaya Tuhan, anak-anak-Mu yang tempat ini Tuhan, di Sapakuan yang ada Tuhan, Engkau juga memberkati. Engkau memberkati tetangga kanan kiri, muka belakang, yang mendukung atas pelayanan tempat ini Tuhan. Yang percaya berkat-berkat yang melimpah sudah Engkau sampaikan berikan Tuhan tempat ini. Para aparat yang ada Tuhan, kami juga menyerahkan tempat ini Tuhan. Padamu Tuhan, kami boleh menyerahkan seluruh anak-anak-Mu, grup atau keluarga besar gereja GPI Pakuan yang ada Tuhan. Engkau berkati, Engkau lindungi, Engkau sertai di dalam nama Yesus. Saya boleh menyerahkan semua ini Tuhan. Acara sepekan kami boleh menyerahkan acara-acara yang kami boleh rencanakan. Engkau semua yang betul, Engkau genapi Tuhan. Engkau boleh melancarkan apa yang kami boleh lakukan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian Tuhan, kami boleh berdoa dan mengucap syukur padamu Tuhan.
Sempurnakan doa kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Angkatlah tanganmu kepada Tuhan. Berharaplah sepenuh kepada Tuhan, jangan kepada manusia. Percayalah kepada Tuhan sebab dunia tidak bisa diharapkan. Angkat tanganmu sebab pengharapan kita berasal dari Dia. Amin. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Amin. Sekarang saudaraku pulanglah, terimalah berkat Tuhan, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus Tuhan, dan oleh persekutuan dengan Roh Kudus-Nya menyertai kita semua pagi ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali untuk menjemput kita orang yang percaya dan mengasihi Dia. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih untuk hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada saat hadir. Tuhan memberkati. Kita di depan Bapak. Iya. Persembahan. Sorry. Foto. Nih yang teman-teman kalau di